Shalom. Setiap hari dalam kehidupan kita adalah rangkaian dari mujizat Tuhan yang terus-menerus berlangsung di kehidupan kita. Bagaimana tidak? Waktu malam kita tidur, kita kemudian bisa bangun lagi, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa berbicara, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa melangkah, dan kita masih bisa menikmati makanan. Ada begitu banyak hal-hal yang hebat yang Tuhan kerjakan di dalam tubuh kita. Tapi bukan hanya itu, rangkaian dari pertolongan-pertolongan Tuhan dan segala berkatnya di kehidupan kita tidak pernah berlalu dan tidak pernah beranjak di kehidupan kita. Maka pantas hari ini untuk kita mengalokasikan waktu kita secara spesial, khusus buat Tuhan kita. Mengagungkan Dia, memuliakan Dia, menyembah Dia secara taksim. Dan kita akhirnya bertemu dengan Tuhan Allah, Sang Penebus kita, penolong kita, penghibur kita, dan Allah yang memberkati. Bagi Dialah kemuliaan yang layak diberikan kepada orang-orang tebusannya, dan seluruh makhluk hidup menaikkan pujian pengagungan kepada Dia. Maka mari hari ini kita puji Dia, kita sembah Dia. Muliakanlah Allah Juru Selamat kita satu-satunya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat beribadah pagi ini di ibadah GSJA online di Minggu Raya kita hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Kau Bapa, Kau Bapa yang kekal.
kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya. haleluya, haleluya. Kudus, kuduslah Tuhan. Oh, kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya. Haleluya, Terpujilah terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. terpujilah nama Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami
kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami tahu ada kemenangan, sebab Kau hadir di sini. Ku menyembah-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
Sungguh tak terukur kasih setia Tuhan, begitu panjang, begitu dalam, begitu luas, dan begitu tinggi, luar biasa kasih sayang Tuhan. Dan itu yang telah kita nikmati bersama-sama. Puji Tuhan kalau kita sudah mengagungkan Dia, dan hari ini kita akan menyiapkan seluruh kehidupan kita, baik hati, baik roh, jiwa, dan seluruh rangkaian dari kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang bisa mengubah kita semuanya. Firman yang memberikan pencerahan di dalam akal kita semuanya. Sehingga kita bisa bertemu dalam kekosongan dan kebodohan kita dengan Tuhan yang begitu sangat kaya dengan hikmatnya. Tuhan yang sangat kaya juga dengan rangkaian pertolongan-pertolongannya yang luar biasa dan berkatnya. Entah itu rohani, entah jasmani yang menyertai kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami bisa melihat dari hari ini, sekalipun mungkin kami mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi di situ kami bisa melihat pertolongan-pertolongan. Seperti firman-Mu berkata, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan kami dari setiap masalah-masalah dan kemalangan itu, dan menggantikan kami semuanya menikmati kekuatan penghiburan dan segala berkat Tuhan yang baik yang datang dalam kehidupan kami di tengah-tengah kemalangan kami semuanya. Dan kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kemalangan kami semuanya, kami bisa berdiri tegak dalam jalan-jalan-Mu karena ada firman Tuhan yang menjadi panutan, terang, dan menuntun kami semuanya sehingga kami tidak beranjak, dan kami terus-menerus berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kami terus-menerus melabuhkan iman sandaran kami dalam jangkar dari kasih Kristus di tubir bait Allah yang kudus, yaitu ruang maha kudus-Mu sendiri, di mana tabut perjanjian Allah, hadirat Allah ada di situ. Kami berterima kasih, dan kami sebentar mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami siap diisi, dan kiranya firman-Mu diurapi oleh Roh Kudus sehingga kami tahu dan paham tentang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya belajar tentang meneguhkan iman kita di tengah badai. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus yang memaparkan satu kebenaran realitas tentang bagaimana kehidupan dia itu mengalami masalah-masalah yang luar biasa. Dia menguatkan orang-orang Kristen yang ada di Korintus yang juga menghadapi masalah-masalah pernak-pernik yang luar biasa. Mereka juga menghadapi tantangan bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan, kepintaran, kecerdasan yang berusaha untuk meruntuhkan iman Kristen. Mereka juga mengalami tantangan-tantangan bagaimana gaya Hinduisme sudah merasuk dan berusaha mempengaruhi orang-orang Kristen untuk meninggalkan bagaimana mereka semuanya harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan menjaga kesucian. Mereka juga harus menghadapi tantangan-tantangan penganiayaan karena banyak orang-orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Dan Paulus memaparkan satu realitas yang luar biasa. Bagaimana akhirnya dia memberikan kepada orang-orang Korintus supaya iman mereka berdiri teguh di tengah badai. Dan itu yang terus-menerus dibina, dipupuk oleh Paulus kepada jemaat-jemaat Korintus. Dan ini masih sangat relevan dalam kehidupan kita semuanya. Bagaimana di tengah-tengah tantangan yang begitu sangat berat, kita harus tetap mendesain, membangun kualitas iman kita yang tetap berdiri teguh di tengah-tengah badai yang sangat berat sekalipun. Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang orang-orang Kristen awal, maka ada begitu banyak perbedaan yang begitu sangat mencolok sekali. Orang-orang Kristen awal, mereka mungkin tidak menikmati hasil dari iman mereka yang seperti sekarang ini. Ada begitu banyak hal-hal yang sangat buruk ketika orang menjadi orang Kristen pada awal-awal perkembangan kekristenan. Mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami kemiskinan, mereka mengalami penderitaan, mereka masuk penjara, mereka mengalami hal-hal yang sangat buruk dalam kehidupan mereka semuanya. Tapi mereka begitu sangat cinta Tuhan. Mereka begitu sangat
kuat dalam iman mereka. Mereka begitu sangat loyal kepada Tuhan. Mereka tidak berhenti, mereka tidak berputus asa. Mereka selalu terus-menerus membangun hubungan. Mereka selalu ingin beribadah, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Mereka mengagungkan dan mereka berdoa dengan kekuatan yang luar biasa. Dan itu yang kemudian menjadi satu kekuatan untuk mereka semuanya membangun kadar iman yang sangat teguh luar biasa. Sehingga ada begitu banyak badai yang secara manusia tidak mungkin mereka bisa tanggung. Tetapi karena kualitas iman mereka yang mereka bangun di dalam Kristus Yesus, di atas dasar yang benar, membuat mereka begitu sangat teguh luar biasa. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang Kristen sekarang ini? Rata-rata kalau kita berbicara tentang kualitas iman Kristen sekarang ini, maka saya harus mengatakan jauh sekali kualitasnya. Menjadi Kristen sekarang ini selalu tidak lepas dari berkat dan berkat dan berkat dan berkat. Tapi sukar sekali kita semuanya untuk berbicara tentang penyangkalan diri. Sukar bagi kita semuanya berbicara tentang penderitaan. Sukar bagi kita semuanya untuk berbicara tentang salib. Sukar bagi kita semuanya untuk berbicara bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang menempatkan prinsip-prinsip Injil, prinsip-prinsip dari nilai kerajaan Allah itu terejawantahkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab kalau kita berbicara tentang nilai-nilai Injil, nilai-nilai kerajaan Allah yang tereduksikan dalam kehidupan kita yang nyata, pasti kita akan mengalami begitu banyak kerugian-kerugian karena apa yang kita lakukan tidak sama dengan dunia ini. Tapi Rasul Paulus menasihatkan jemaat Korintus dan termasuk kita semuanya, bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang sangat teguh dan sangat kuat menghadapi masalah dan pergumulan-pergumulan dan tekanan yang sangat berat dalam kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita belajar dari Paulus. Bagaimana kita bisa membangun satu iman yang teguh, yang begitu kuat luar biasa, sehingga kita waktu menghadapi badai tidak tergelincir, tidak terperosok, dan tidak tumbang oleh karena itu. Maka mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, hiduplah dengan dorongan yang baik. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada orang-orang Korintus, di dalam kegelapan itu akan segera terbit terang. Jadi Paulus tahu bahwa masa-masa kegelapan itu seperti menyelimuti orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Mereka berada dalam tekanan, mereka ada dalam pergumulan, mereka ada dalam segala keadaan yang begitu sangat memilukan. Mereka berada dalam masa-masa gelap. Tetapi Paulus memberikan satu dorongan, motivasi iman, memberikan dorongan kebenaran bahwa dalam gelap akan terbit terangnya Tuhan. Itu sama seperti dalam Lukas ketika Yesus lahir, di sana akan terbit surya, yaitu surya kebenaran yang menerangi banyak orang, yang membuat orang terbuka akan kebenaran, yang membuat orang terbuka akan hal-hal yang sangat-sangat esensi, yaitu tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah satu kebenaran. Di masa-masa gelap, di seluruh kehidupan kita semuanya, di sana ada satu kepastian, yaitu terang Allah akan terbit. Dan ketika terang Allah itu terbit, maka kegelapan akan disirnakan, maka kegelapan akan hilang. Terang itu selalu akan menguasai kegelapan. Kegelapan tidak akan pernah bisa menguasai terang. Teranglah yang menguasai kegelapan. Kalau Bapak Ibu ada di rumah dan semuanya gelap, ruangan gelap, tetapi begitu dinyalakan listriknya dan kemudian terang lampu itu menyala, di mana kegelapan? Kegelapan tidak ada lagi. Karena kegelapan telah dikalahkan, telah ditaklukkan oleh terang itu sendiri. Dan Rasul Paulus juga mengatakan satu kebenaran dengan motivasi yang benar. Waktu engkau berada dalam kegelapan, di dalam masalahmu, di dalam pergumulan, dalam mungkin tekanan yang begitu berat, stres, depresi, atau engkau merasa khawatir dan kecewa yang begitu sangat akut, itu merupakan satu gambaran dari kondisi gelap yang menyelimuti hatimu, menyelimuti pikiran, roh, dan jiwamu, dan kehidupanmu. Tapi Rasul Paulus memberikan dorongan, motivasi kepada jemaat Korintus, termasuk kepada kita semuanya. Ingat, kekuatan dari terang itu yang akan mengalahkan kegelapan. Saya jadi ingat Bapak Ibu ketika Petrus berusaha meninggalkan Roma pada masa-masa genting. Karena orang-orang Kristen, bahkan kemudian tokoh-tokoh penting, orang yang menjadi soko guru itu banyak yang mati. Dan beberapa murid-murid berkata kepada Petrus, tinggalkanlah Roma ini, supaya masih tersisa pemimpin, supaya bisa didapatkan nasihatnya. Dan kemudian Petrus mengambil keputusan meninggalkan Roma. Tetapi di tengah jalan dia kemudian bertemu dengan Yesus. Dia berkata, Tuhan mau kemana? Aku akan pergi ke Roma karena aku akan mati untuk kota Roma. Dan itu yang membuat akhirnya Petrus dia mengalami kesedihan, dia balik lagi kemana?
ke kota Roma lagi. Dia berani menghadapi tekanan, dia berani menghadapi aniaya dan penderitaan. Masa-masa gelap dalam ketakutan dia diusir oleh terang ilahi. Gua Kadis, itulah cerita bagaimana terang Allah itu mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekecewaan, mengalahkan kegentaran. Bagaimana terang Allah itu menjadi satu sumber inspirasi bagi Petrus untuk kembali lagi mengejawantahkan sebuah tanggung jawab, memberitakan Injil, mendidik, membina jemaat-jemaat dalam konsep kebenaran yang hakiki. Bapak Ibu, Paulus mendorong jemaat-jemaat Korintus di tengah-tengah mereka mengalami penurunan iman mereka, kekecewaan, ketakutan, bahkan mungkin juga mengalami drop di dalam imannya. Maka Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kalau kita ingin membangun iman kita yang berdiri teguh di tengah-tengah masa badai itu, mari kita hidup menjadi orang Kristen yang ada di dalam golongan atau dorongan pergerakan motivasi yang baik. Ada begitu banyak saudara-saudara kita, mereka yang sedang mengalami pergumulan, mereka yang sedang mengalami tekanan yang sangat berat. Dan Tuhan juga inginkan kita semuanya, bukan saja kita dimotivasi oleh kebenaran, bukan saja kita kemudian didorong oleh kebenaran dari nilai-nilai Injil, dari kekuatan kasih karunia Kristus, dari kekuatan karunia juga, tetapi kita juga harus menjadi orang yang bisa memotivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan nasihat, memberikan clue kepada orang-orang, sehingga mereka semuanya menemukan jalan keluar, sehingga mereka menemukan semangat, sehingga mereka menemukan kekuatan yang baru, sehingga mereka menemukan hal-hal yang luar biasa, kebangkitan di tengah-tengah masa-masa paceklik iman mereka semuanya, masa-masa paceklik pengharapan mereka, masa-masa paceklik dari kekuatan untuk mereka berdiri teguh. Maka jadilah orang Kristen yang selalu hidup di dalam dorongan iman, dalam dorongan semangat, motivasi yang benar dalam hidup kita semuanya. Kita tidak akan pernah jadi kuat kalau kita melepaskan diri dari nasihat atau dorongan-dorongan dari orang lain. Waktu Yesus memberikan satu perumpamaan tentang doa, dia berkata kepada orang-orang, jikalau ada orang-orang yang mengalami masalah-masalah atau dosa, panggillah dia 4 mata dan kemudian nasihatilah dia. Jadi kita bisa melihat orang-orang walaupun mereka mengalami dosa atau mengalami masalah, mereka membutuhkan satu dorongan, inspirasi. Baik itu nasihat, baik itu saran, baik itu hikmat dari firman Tuhan, perkataan-perkataan yang membangkitkan mereka semuanya dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang menjadi good motivator, menjadi good dalam memberikan nasihat dan saran-saran, supaya orang-orang yang berada dalam masalah tekanan atau berada di dalam kegelapan pikiran dan hati dia, pengharapan dan iman mereka, mereka bisa kemudian keluar dan menjadi pemenang atas setiap masalah-masalah dan tekanan berat itu. Good motivator, orang itu akan selalu memberikan pengaruh yang baik dalam perkataannya, dalam pikirannya, dalam hidupnya, dalam dimensi sosialnya. Dia akan selalu memberikan sumbangsih yang sangat baik dalam pengaruh, dalam dampak. Dan orang-orang yang good motivator, orang itu pasti akan memberikan kontribusi bagi kehidupan orang lain, sehingga orang lain meningkat kualitasnya, kualitas imannya, kualitas kesabarannya, kualitas karakternya, kualitas pelayanannya, kualitas kesetiaannya, kualitas kerendahan hatinya, kualitas kehidupan dia yang makin hari makin menunjukkan sebuah peningkatan yang luar biasa dalam segala aspek. Good motivator adalah orang yang memberikan kontribusi kepada orang-orang sehingga mereka semuanya menjadi cinta akan Tuhan, makin mengasihi Alkitab, makin senang berdoa, makin senang berpuasa, makin senang untuk melakukan visitasi, makin senang untuk memberitakan Injil. Good motivator akan mendorong orang-orang Kristen bertumbuh di dalam rohani, bertumbuh di dalam iman. Good motivator akan menjadi orang memberikan kontribusi sehingga kita mengalami kemajuan-kemajuan yang hebat luar biasa dalam buah-buah roh, sehingga kita bisa mendapatkan kekuatan karakter Kristus itu terus terjadi di dalam hidup kita semuanya. Kita menjadi orang Kristen yang makin hari makin bertumbuh berkualitas seperti Kristus Yesus, karena kita adalah orang-orang Kristen yang memang mirip diciptakan di dalam Kristus. Bukankah Efesus berkata kepada kita semuanya, Allah di dalam Kristus Yesus telah menciptakan kita mulai dari awal untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan seperti di dalam Kristus Yesus. Kalau kita bisa melihat contoh-contoh bagaimana orang-orang itu memberi dorongan dan semangat dan kontribusi yang luar biasa, kita akan bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu misalnya seperti pemimpin Deborah, kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 16,
Bapak Ibu, di sana ada kondisi orang-orang Israel yang sedang berjuang menghadapi kemerdekaan. Bapak Ibu, apa yang terjadi di sana? Deborah memberikan motivasi, Deborah memberikan nasihat, Deborah memberikan sebuah kontribusi bagaimana dia memberikan sesuatu yang luar biasa nasihat-nasihatnya. Dan akhirnya Israel mengalami kemenangan, Israel hidup damai selama 40 tahun. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 10, kita bisa melihat Raja Yosia ketika dia melihat kondisi orang-orang Israel yang begitu sangat parah kehidupan moralnya, imannya. Raja Hosea kemudian mulai memberikan motivasi, dorongan dengan acara apa? Membaca firman Tuhan, membaca Taurat di hadapan bangsa-bangsa mereka, di bangsa Israel. Dan akhirnya sebuah kebangunan rohani, sebuah kebangunan iman, sebuah kebangunan karakter terwujud di sana. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, kita bisa melihat bagaimana Barnabas dan Paulus berada di pengadilan dan dia dikuatkan, diteguhkan oleh firman Tuhan, oleh Roh itu sendiri. Dan akhirnya dia bisa melihat bagaimana jemaat yang tadinya mungkin mengalami masalah-masalah dan konflik yang begitu berkepanjangan, akhirnya karena motivasi, nasihat, saran dari Paulus dan Barnabas, akhirnya kehidupan jemaat kemudian menjadi bersatu. Dan ada persekutuan yang indah. Ada kebangkitan rohani, ada kebangkitan di dalam iman, ada kebangkitan secara sosial, secara hubungan. Itu yang akan terjadi ketika kita membangun iman kita yang sangat teguh di tengah-tengah badai. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah kapasitas iman yang begitu sangat kuat sehingga bertahan di dalam badai. Yang kedua, hiduplah sebagai orang yang dikuasai oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Paulus berkata kepada kita semuanya, dia mengibaratkan bahwa diri dia itu seperti bejana tanah liat. Kalau bejana tanah liat, artinya Paulus menyadari bejana tanah liat itu mudah pecah, rapuh, dan dia tidak memiliki sebuah kekuatan di dalam diri dia. Karena itu adalah benda yang mudah pecah, mudah dibanting. Begitu jatuh, dia akan terus rusak dan mungkin juga berkeping-keping, sudah tidak memiliki fungsi apa-apa. Paulus menyadari bahwa diri dia itu adalah pribadi yang sangat rapuh dan lemah, mudah pecah, mudah hancur. Dan bukan hanya itu, Paulus juga menceritakan tentang kenyataan pengalaman-pengalaman hidup dia bersama Tuhan. Dia mengatakan dalam segala hal dia ditindas, tetapi tidak terjepit. Habis akal, tetapi tidak putus asa. Dianiaya, tetapi tidak sendirian. Dihempaskan, tetapi tidak binasa. Siapa yang membuat Paulus tanah yang menjadi tanah liat, bejana yang mudah rapuh, yang ditindas, yang dihempaskan, yang mengalami bertubi-tubi penderitaan, aniaya, hal-hal yang sangat buruk dalam hidupnya, dia menjadi kuat. Siapa yang membuat Paulus itu berdiri tegak kokoh luar biasa di tengah tekanan dan masalah yang sangat berat? Wow, ini kerennya. Berita baiknya adalah Paulus hidup di dalam kasih karunia. Paulus menikmati kekuatan kasih karunia dalam Kristus Yesus. Paulus menikmati apa artinya anugerah dari Kristus Yesus yang memampukan dia, yang menyegarkan dia, dan memberikan kekuatan, memberikan bantuan, yang memberikan dia ketangguhan luar biasa sehingga dia tidak tergeletak. Mazmur berkatakan sekalipun orang benar itu jatuh, tapi dia akan bangkit lagi dan tidak akan tergeletak. Bahkan Mazmur juga berkata Tuhan menetapkan langkah-langkah orang benar dan langkah itu pasti akan menuju pada satu kemenangan demi kemenangan. Itu yang dialami oleh Paulus. Jadi kekuatan Paulus menghadapi kelemahan, kerapuhan di dalam diri dia, bahkan masalah-masalah yang berat bukan ada di dalam diri dia, tetapi ada di dalam kasih karunia di Kristus Tuhan Allah kita semuanya. Mungkin Anda sedang lemah, mungkin Anda sedang frustasi, mungkin Anda sedang kecewa, mungkin Anda sedang tertekan, mungkin Anda sedang mengalami stres, mungkin Anda sedang depresi. Tuhan, saya berurusan dengan masalah keuangan saya, kesehatan saya. Tuhan, saya sedang menghadapi masalah-masalah penyusutan di bisnis saya. Ingat baik-baik, kekuatan Anda bukan di otak Anda, kekuatan Anda bukan di uang Anda, kekuatan Anda bukan di rekan bisnis Anda, kekuatan Anda ada di kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan Anda. Dan Anda akan menikmati terobosan demi terobosan secara rohani, secara jasmani, secara kesehatan Anda, secara bisnis Anda, secara keuangan Anda, bahkan secara sukacita, kegembiraan, damai sejahtera itu akan masuk di dalam tubuh Anda semuanya. Paulus bertahan, Paulus menang,
Paulus menyingkapi masalah itu dan akhirnya dia tidak menjadi bencana yang rapuh, yang retak, yang mudah dihancurkan, tetapi dia kokoh luar biasa sekalipun dia sadar bahwa dia tanah liat. Karena apa? Karena kekuatan yang ada di dalam diri dia terletak di dalam kasih karunia di Kristus Tuhan Allah kita semuanya. Jadi, kalau kita tahu bahwa kekuatan kasih karunia Kristus Yesus itu begitu sangat kuat, menjadi sponsor utama bagi kita semuanya, untuk kita bisa bergembira, kita bersuka cita, kita bisa riang dan gembira, kita bisa menghadapi masalah ini dengan tangguh luar biasa. Mengapa kita tidak mengejar kasih karunia? Mengapa kita tidak hidup di dalam kasih karunia? Mengapa Anda tidak mendekat dalam kasih karunia? Mengapa Anda tidak berjumpa dengan kasih karunia? Mengapa Anda tidak membiarkan hati Anda disentuh oleh kasih karunia? Hati Anda disentuh juga oleh jamah Roh Kudus. Mengapa Anda tidak menyerahkan pikiran Anda disentuh, dijamah oleh Roh Kudus? Mengapa iman dan rohani Anda tidak mau disentuh oleh Roh Kudus? Maka izinkan kasih karunia dari Kristus Tuhan Allah menyentuh rangkaian hidupmu, supaya Anda semuanya bisa menikmati hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Dan yang terakhir, ketika kita ingin membangun iman kita yang berdiri teguh di tengah-tengah badai, makanya ketika hiduplah kita dengan membangun semangat untuk berani berkorban. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku senantiasa membawa kematian Yesus itu di dalam hidupku. Paulus ingin mengatakan, kalau dia mengatakan bahwa aku senantiasa membawa kematian Yesus itu dalam hidupku, dia tahu bahwa dirinya telah mati dalam keinginan, dirinya telah mati dalam hal duniawi. Hanya orang-orang yang telah mati untuk dirinya, untuk duniawi ini, bahkan dia tidak akan menyayangkan nyawanya, maka orang itu akan memperoleh kehidupan dan memperoleh nyawanya. Paulus ingin mengatakan kepada kita semuanya, jikalau kita tidak menjadi pribadi yang berani berkorban, membawa kematian Kristus, itu berarti membawa salib Kristus. Dan salib itu berbicara tentang penderitaan. Salib itu berbicara tentang korban. Salib itu berbicara tentang perobekan. Salib itu berbicara tentang penyembelihan. Salib itu berbicara tentang kematian. Salib itu berbicara tentang sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita semuanya. Iman kita akan berdiri teguh manakala kita paham bahwa kita telah menyerahkan kehidupan kita secara total kepada Kristus. Kita telah mati duniawi, maka kita akan menang atas penderitaannya. Bagaimana tidak? Waktu penderitaan menyajikan rasa takut, kita udah mati dengan rasa takut. Kalau penderitaan itu menyajikan kepada kita semuanya kekhawatiran, kita udah mati terhadap kekhawatiran, maka kekhawatiran tidak akan berkuasa. Bagaimana tidak? Pada waktu kita dibenci, difitnah, kita udah mati dengan dendam, dengan benci, dengan amarah, maka kita pasti akan menang. Nah, ini luar biasa. Maka Paulus berkata kepada kita semuanya, aku udah mati di dalam Kristus, aku udah mati dalam kebencian, aku udah mati dalam dosa, aku udah mati dalam kejahatan, aku udah mati dalam kekhawatiran, aku udah mati dalam stres dan depresiku, aku udah mati. Jadi kalau aku menghadapi itu semuanya, yang muncul di dalam hidupku itu hanya kegembiraan, sukacita, damai sejahtera, dan karakter Kristus yang muncul luar biasa di hidupku. Apakah Anda telah mati? Apakah Anda telah membawa kematian Kristus Yesus di dalam hidup Anda? Kalau Anda membawa kematian Kristus Yesus, maka Anda akan mati dalam segala cara-cara duniawi. Karena itu yang akan membuat Anda menjadi kuat, menjadi teguh menghadapi masalah, menjadi tekanan dalam hidup kita semuanya. Mari Bapak Ibu, mari kita menjadi orang Kristen, membawa kematian Kristus dalam hidup kita semuanya. Dan itu menjadi salib bagi kita semuanya. Dan itu menjadi anugerah untuk kita berani menderita. Itu menjadi semangat bagi kita semuanya untuk berani berkorban luar biasa. Bapak Ibu, mungkin kita berkata demikian, wah aku mengasihi Tuhan, aku cinta Tuhan. Mari kita menengok dalam relung hati kita. Pada waktu segala sesuatunya tidak baik, apakah kita masih percaya sama Tuhan? Masih mencari? Masih berdoa? Pada waktu segala sesuatunya seperti tidak sesuai dengan harapan kita, masih kita percaya? Masih berdoa puasa? Masih melayani Tuhan? Atau Anda stres? Atau Anda depresi? Atau Anda meninggalkan Tuhan? Anda kecewa? Kalau kita percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan mampu untuk mengubah kehidupan kita, maka kita pasti tidak akan pernah sedikit pun berlari untuk menjadi orang-orang Kristen yang selalu membawa kematian Kristus. Salib itu tanda kematian atas segala kejahatan dan hal yang tidak baik. Artinya, ketika Anda membawa kematian Kristus, maka Anda sedang membawa satu kekuatan kodrat ilahi, nilai Allah. Anda sedang membawa respon ilahi, Anda sedang membawa cara-cara Allah,
menangani segala sesuatu kehidupan ini. Dan Anda pasti menang. Karena kematian Kristus ada di dalam kita semuanya. Kalau kematian Kristus ada pada kita semuanya, Anda tidak akan gampang marah, Anda tidak gampang emosi, Anda tidak akan gampang kecewa, Anda tidak akan gampang stres, Anda tidak akan gampang pundungan, Anda tidak akan gampang untuk kemudian menjadi emosi. Karena beberapa orang mungkin yang menyentil kehidupan Anda. Tapi Anda pasti akan gembira luar biasa. Hanya dengan membawa kematian Kristus dalam hidup kita semuanya, maka kita pasti akan memiliki iman yang kokoh. Kita pasti memiliki iman yang kuat luar biasa. Bapak Ibu, waktu Paulus berkata kepada kita semuanya, aku senantiasa membawa kematian Kristus. Maka dia sedang menghubungkan diri dia. Dia sedang menghubungkan kondisi diri dia dengan korban binatang. Paulus berkata, aku membawa kematian Kristus. Artinya, aku ini adalah korban. Aku ini adalah domba yang dipersembahkan oleh Tuhan. Jikalau kita adalah korban atau domba yang dipersembahkan, jadikan korban untuk Tuhan, maka kita terikat dengan Tuhan. Karena binatang yang akan dikorbankan, mereka terikat dengan mezbah. Mereka akan terikat dengan Tuhan. Mereka tidak akan jauh. Wah, keren bukan? Jadi kalau kita membawa kematian Kristus, artinya kita terikat dengan Tuhan dan kita tidak akan jauh dari hadirat kasih karunia Kristus Yesus. Yang kedua, kita berani untuk disembelih, artinya kita berani untuk dibakar, artinya kita harus berani mati. Mati dalam kedagingan, mati dalam segala sesuatu yang tidak baik, mati untuk berespon dengan cara-cara yang tidak baik, dengan masalah-masalah yang datang dalam hidup kita semuanya. Kalau kita benar-benar membawa kematian Kristus, maka kita pasti juga akan menjaga hidup kita untuk tidak cacat. Karena binatang yang dikorbankan adalah binatang yang tidak bercacat. Dan bukan hanya itu, binatang itu adalah binatang yang telah disetujui sesuai dengan prosedur atau hukum-hukum Allah. Jadi pada waktu kita membawa kematian Kristus di dalam hidup kita semuanya, artinya kehidupan kita adalah satu kehidupan yang sesuai dengan prosedur hukumnya Allah, kebenarannya Allah. Dan saya pastikan kalau hidup kita seperti itu, maka kita pasti akan menikmati kemenangan atas masalah dengan iman kita semuanya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semuanya. Sebelum kita akan berdoa, saya ingin Bapak Ibu semuanya menonton video yang akan saya tampilkan hari ini. Mari kita simak video ini. Ku diam teruskan
E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo assim. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar e Ele vem. Quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Jesus, sim, Jesus, valeu, 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 valeu. Ada begitu banyak hal yang tidak baik yang diterima oleh orang-orang Kristen pada awal-awal mereka percaya sama Tuhan Yesus. Tapi apakah mereka semuanya menjadi orang Kristen yang mundur, yang lemah, dan mereka meninggalkan Tuhan? Tidak. Mereka justru bersukacita dalam penderitaan. Mereka justru kuat luar biasa. Mereka justru bergembira, bersukacita. Dan walaupun nyawa mereka akan hilang dari tubuh mereka dan meninggalkan tubuh mereka, tapi mereka tetap menatap dengan iman kemenangan. Seperti itulah orang Kristen seharusnya. Membuat imannya itu makin kuat di tengah-tengah badai. Dengan 3 hal itu yang dikatakan oleh Paulus. Saya berharap kita semuanya
menjadi orang-orang Kristen yang tangguh. Bukan menjadi orang-orang Kristen yang letoy, yang mudah menyerah pada satu keadaan. Ketika Anda menghadapi masalah, Anda menjadi stres. Itu menunjukkan betapa Anda sebenarnya tidak mencintai Tuhan. Betapa Anda semuanya tidak mempercayai Tuhan. Dan itu sebenarnya dipandang sebagai sebuah kejahatan. Itu dipandang sebagai dosa. Karena apa artinya Tuhan yang menyertai Anda, tetapi Anda tidak merasakan dampak atau kuasa atau pengaruh dari Tuhan yang menyertai Anda. Saya banyak menghadapi masalah yang sangat berat dalam kehidupan ini. Apalagi menjadi gembala sidang. Kalau kita memiliki masalah-masalah di jemaat, hampir semuanya ditangani. Belum lagi pergumulan, belum lagi mungkin hal-hal yang tidak baik yang kemudian datang. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa iman saya menjadi kuat karena saya tahu siapa Tuhan yang saya layani. Dan saya tahu kasih karunia Tuhan itu cukup bagi saya. Dan itu yang membuat saya mampu untuk menanggung itu semuanya. Kalau kau tahu Tuhanmu begitu hebat, mengapa engkau harus menyerah kepada keadaan? Hari ini mari bangkitkan imanmu, kuatkan imanmu, bangun di atas dasar yang benar, di dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kita semuanya. Bagi Bapak Ibu sementara ini sedang mengalami sakit penyakit, Bapak Ibu angkat tanganmu, letakkan tangan kananmu di atas dada yang di tempat yang sakit, dan tangan kirimu angkat. Saya akan berdoa dari tempat itu. Saya tahu ada kuasa, sekalipun kita berada dalam jarak yang jauh, tapi ada kuasa yang bisa menembus dimensi waktu dan bisa menembus dimensi tempat. Mari hari ini saya ingin berdoa bagi Bapak Ibu semua yang sedang sakit. Bapa di dalam surga, hari ini kami mengangkat tangan, hari ini kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami tahu bahwa nama Engkau adalah nama yang berkuasa. Kami tahu firman berkata oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, maka segala sakit penyakit itu akan disembuhkan. Kami tahu bahwa Engkau menangguhkan segala penyakit. Kami tahu Engkau mampu melakukan mujizat. Kami tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mereka terjangkit kanker. Entah itu kanker usus, kanker payudara, entah itu kanker otak, entah itu kanker di dalam tubuh mereka semuanya. Entah itu leukemia, entah apa saja sakit penyakitnya. Entah itu pendarahan, entah itu kemudian kanker rahim, entah itu kanker yang ada di dalam tumor-tumor tubuh dia. Entah itu entah itu COVID, entah penyakit apapun juga, jantung, paru-paru, ginjal, liver, di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit itu kami taklukkan oleh Kristus Yesus Tuhan, Sang Juru Selamat, Sang Penyembuh, tabib dari segala tabib. Tuhan sentuhlah sakit penyakit itu, masuklah terangmu dalam tubuh yang sakit itu semuanya, dan jamah dan kemoterapi, dan Tuhan masukkan dari darahmu dan kesembuhanmu, daya kuasamu yang hebat luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus. Maka jadilah sembuh oleh bilur Yesus, maka jadilah sembuh oleh nama Kristus. Hari ini engkau menikmati mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu semuanya yang sedang mengalami masalah-masalah akut di bidang ekonomi, di bidang bisnismu, angkat hatimu dan angkat kedua tanganmu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semuanya. Bapa, Engkau menempatkan kami semuanya, manusia pada awalnya di tanah Eden, di mana mereka mengusahakan sesuatu yang sudah Kau sediakan dengan baik, tetapi dosa yang telah merusak. Nah, hari ini kami berdoa untuk beberapa orang-orang yang sedang mengalami pergumulan di bisnis mereka, di ekonomi mereka, apa saja yang menjadi pergumulannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Masukkan keluarga mereka semua di tanah Edenmu. Sebuah Tuhan kondisi yang begitu Kau sediakan luar biasa. Tuhan bangkitkan ekonomi, bangkitkan usaha dan bisnis dari beberapa saudara-saudara kami. Bagi jemaat kami juga secara khusus, juga bagi saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah kami. Sekarang demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Engkau memberkati, Tuhan yang Engkau memulihkan, Tuhan yang Engkau mengangkat lagi, sehingga pada akhirnya bisnis mereka bangkit lagi. Dan mereka bisa membangun masa depan dan menjadi saluran bagi pekerjaan Tuhan, menjadi saluran bagi anak-anak Tuhan yang lain. Dan nama Tuhan dimuliakan di sana dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa bagi Bapak Ibu semuanya yang memiliki luka batin, Bapak Ibu mengalami kekecewaan, Bapak Ibu merasa mengalami satu tekanan yang sangat berat, kecewa atau marah, emosi luar biasa. Bapak Ibu, angkat tangan kirimu. Letakkan tangan kananmu di dadamu atau di hatimu. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semua yang sementara ini Anda sedang menghadapi amarah, emosi, kebencian, dendam, luka yang begitu sangat dalam, luka batin apapun juga. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu semuanya.
Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengampuni. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyembuhkan. Engkau adalah Allah yang membebat. Engkau adalah Allah yang memulihkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mereka dipenuhi dengan kebencian, mereka dipenuhi dendam, mereka mengalami luka batin. Karena orang-orang membuat kehidupan mereka menjadi buruk. Mungkin suami mereka, mungkin istri mereka, mungkin anak-anak atau saudara-saudara dekat mereka, mungkin juga anggota-anggota jemaat melukai mereka, mungkin juga pimpinan-pimpinan rohani. Kami mengikat kuasa-kuasa kegelapan yang mempermanenkan kebencian, luka batin, luka-luka emosi, amarah, dendam luar biasa. Aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya darah Kristus, pengampunan Kristus menjamah dan melepaskan mereka semuanya, sehingga mereka bisa melepaskan pengampunan. Mereka bisa memberkati dan mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dan engkau menjadi sembuh. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin kami, Presiden kami Jokowi. Pakai dia menjadi presiden yang terus-menerus mengelola negara ini menjadi negara yang maju dan makmur, yang benar-benar membela hak-hak bangsa Indonesia tanpa ada diskriminasi, baik itu diskriminasi sosial, diskriminasi agama atau religi, diskriminasi kesehatan, diskriminasi dalam bidang-bidang pekerjaan apapun juga. Tuhan, Engkau memberkati pada Presiden kami Jokowi. Setiap anarsir-anarsir jahat, orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan, orang-orang berusaha untuk memfitnah atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, kami patahkan rancangan jahat mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jagai dan lindungi, berkati dengan kekuatan kesehatan. Semua kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan COVID, dengan kekuatan kesehatan, pembaruan ekonomi, pembangunan, baik itu di sektor-sektor Tuhan nyata atau di sektor-sektor pengembangan manusia, Engkau memberkati. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk bangsa ini supaya dilawat oleh Roh Kudus, dijamah oleh Roh Kudus, sehingga mereka semuanya bisa mendapatkan keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Kirimlah Tuhan jiwa-jiwa yang baru, kirimlah Tuhan para misi-misi supaya mereka memberitakan Injil kepada orang-orang belum percaya. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati. Kami berdoa juga untuk kota kami, berkati kota kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati pemimpin kami, baik itu bupati, baik itu camat, baik itu kepala desa, lurah, RW, RT, berkati mereka semuanya menjadi pemimpin yang baik di kota kami. Engkau memberkati ekonomi di kota kami Tuhan, Engkau memberkati agrowisata, Engkau memberkati bisnis perhotelan, Engkau memberkati niaga, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Tuhan, Engkau memberkati sehingga ekonomi di kota kami menjadi pulih luar biasa. Kami berdoa untuk para sponsor yang memberkati gereja kami, baik operasional gereja kami, baik juga yang membiayai anak-anak kami sekolah sehingga mereka semuanya bisa memiliki kemajuan di bidang pendidikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati luar biasa. Tuhan, kami rindu, kami memiliki gedung gereja, kami memiliki sebidang tanah. Tuhan, apa saja yang akan Kau berikan, Tuhan, Engkau memberkati. Lama kami sudah menanti, Tuhan, Engkau bisa memberkati kami. Tuhan bisa menggerakkan orang-orang untuk memberkati supaya kami semua bisa memiliki tempat. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat kami, baik untuk anak-anak mereka, baik untuk keluarga mereka, baik ekonomi mereka. Tangan Tuhan menyertai dan memberkati secara ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya keluarga-Ku yang kekasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita semuanya, serta persekutuan dan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha menjemput kita semuanya. Pulanglah, bagikan berkat itu karena engkau adalah surat-surat Kristus yang terbaca dan surat-surat Kristus yang dapat dinikmati secara nyata oleh orang lain. Dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, baik itu jemaat GISJ Biji Sesawi yang ada di rumah, oma-oma, anak-anak remaja pemuda, serta anak saya yang kekasih, anak-anak sekolah minggu. Kiranya segala berkat yang datang dari Tuhan menyertai Anda semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah kami semuanya, doa kami terus-menerus juga akan menyertai Bapak Ibu semuanya sehingga Bapak Ibu mengalami terobosan-terobosan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki pergumulan berat dalam kehidupan Anda semuanya, silakan Bapak Ibu menuliskan pokok-pokok doa dan itu kirimkan di nomor WA yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Maka kami akan mendukung doa sehingga Bapak Ibu semuanya akan melalui terobosan-terobosan di dalam iman dan rohani sehingga setiap pergumulan dan masalah-masalah Bapak Ibu semuanya bisa teratasi. Dan jika Bapak Ibu semuanya mendapatkan berkat dari pelayanan kami hari ini,
di ibadah kami. Saya berharap Bapak Ibu semuanya memiliki hati dan memiliki kesukaan, kegemaran untuk men-sharekan atau membagikan kepada orang lain. Ketika Bapak Ibu semuanya membagikan tayangan kami, ibadah kami, saya yakin akan banyak orang yang diberkati. Dan ketika Bapak Ibu sudah menjadi saluran berkat, Bapak Ibu seperti menabur, maka berkat-berkat itu juga akan dicurahkan. Baik itu berkat rohani, berkat iman, berkat secara jasmani pasti akan mengiringi dan mengejar Bapak Ibu semuanya. Maka jangan segan-segan untuk men-sharekan kepada saudara-saudara yang lain. Baik itu sanak keluarga Bapak Ibu, teman-teman, atau siapapun juga, supaya mereka semuanya dapat diberkati. Dan saya tahu banyak ibu-ibu yang, bapak-bapak yang memiliki hati yang sangat murah hati, dan Anda semuanya mungkin juga memiliki kelebihan-kelebihan, dan Anda mungkin bingung menyalurkan berkat. Bapak Ibu, kami berterima kasih jikalau Bapak Ibu digerakkan Tuhan lewat berkat Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu bisa mendukung pelayanan kami. Bapak Ibu bisa mentransferkan di nomor rekening yang sudah ada di depan Bapak Ibu semuanya. Jikalau Bapak Ibu ingin membantu atau memberkati kami di bidang misi, Bapak Ibu bisa mengirim di transfer di rekening misi atau pelayanan diakonia, kemudian di kolektor atau perpuluhan. Bapak Ibu bisa mengirim dan mentransfer lewat nomor rekening yang ada di depan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.